kita punya ruang sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan lebih cepat. Ya, kalau kita bisa kemudian meningkatkan di sektor yang besar, yang dalam 3 tahun terakhir rata-ratanya tuh masih tumbuh rendah, yaitu sektor pertanian, ya perkebunan dan perikanan. Jadi rata-rata 3 tahun terakhir itu pertumbuhannya hanya sekitar 2,4%. Jadi bayangkan kalau di kita bawah bisa pertumbuhan ekonomi nasional ya. Betul. Padahal ini adalah sektor yang nomor 2 terbesar, ya dari sisi peranannya ke GDP, nomor satunya industri manufaktur, ya. Ya, yang kedua adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita fokuskan membangun ini, ya sektor ini, tentu saja ini akan berdampak 3 hal. Pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga adalah penyuplai falas. Kalau kita misalnya bisa memproduksi atau mengekspor menjadi komoditas ekspor. Dan ini ruangnya besar, Mas Irom. Ini yang selalu kami juga sampaikan juga bahwa misalnya ada beberapa produk itu banyak yang diekspor ke India. Ya, kita tahu kalau berbagai data ya memforecast bahwa India itu akan jumlah penduduknya 2 kali lipat dibanding China ya dalam beberapa puluh tahun ke depan. Artinya demand-nya mereka tuh akan semakin besar untuk produk-produk perkebunan dari Indonesia. Begitu juga dengan China. China walaupun turun 700 juta ya separuhnya dari India, tapi tetap kebutuhan tinggi pangan, juga. Ekspor segala macam juga tinggi ya. Itu yang kemudian memang kalau kita bisa meningkatkan misalnya rata-ratanya bisa tumbuh 4-5%, itu akan tercapai itu sustainability pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% misalnya gitu. Kalau India apa ya ekspor ke sana ya yang potensial ya? Rata-rata selama ini masih CPO. Tapi kalau kita nomor 1 kita tuh CPO itu ekspornya ke India, nomor 2 baru Cina. Kalau batu bara itu ke Cina dulu, baru kemudian ke India. Gitu. Nah kalau yang lainnya tuh banyak pala, yang produk-produk untuk yang diolah ya, kokonat olahannya itu juga banyak tuh diolah kemudian jadi kosmetik, jadi ini. Jadi kalau teman-teman di daerah kalau kita bertemu itu banyak yang kemudian ini kita eksportir juga nih ke India juga gitu. Salah satunya. Belum lagi memanfaatkan sebenarnya ruang-ruang permintaan yang meningkat, potensi meningkat dari negara-negara di sekitar kita sebenarnya. Kan negara-negara di sekitar kita seperti Vietnam, seperti Malaysia ya. Vietnam tumbuh di atas 8%. Targetnya ke depan itu adalah 10%. Tentu saja akan meningkatkan demand sebenarnya. Nah, kalau kita bisa mitigasi permintaan kebutuhan ekspor kita ke sana atau impor mereka yang meningkat dari Indonesia, ini adalah satu ruang untuk kita untuk bisa mengekspor lebih banyak lagi. Yang penting adalah kemudian melihat potensi marketnya di sana apa. Jadi memang tidak harus selalu langsung kepada negara-negara yang besar, tapi kemudian lihat spillover-nya dengan negara-negara yang di sekitar kita. Ini kan yang relatif sebenarnya logistik cost-nya relatif lebih murah karena dekat ya. Yang berikutnya Malaysia juga. Malaysia menjadi negara maju, permintaan akan barang-barang dari Indonesia juga tinggi sebenarnya. Dan kedatangan turisme dari Malaysia juga akan semakin tinggi sebenarnya. Nah, ini banyak hal yang sebenarnya kalau lihat detail tuh potensi-potensi di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Kalau sekarang kita bicara perekonomian Indonesia. Tadi kemungkinan harga minyak akan naik gitu. Ya. Sementara pemerintah kan juga punya asumsi kan. Ya, di APBN kalau tidak salah asumsi kita adalah 70 US dollar per barrel gitu. Nah, kalau sampai harga minyak terus naik, ada beberapa skenario bahkan sampai 100 kalau memang Selat Hormuz ini ditutup dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu pengaruh ke APBN kita seperti apa? Ya. Jadi sebelum kita bicara bagaimana pengaruh kepada APBN-nya, Mas Irom. Jadi kalau kita lihat adalah kemudian bagaimana kemudian skenario yang bisa terjadi ke depan. Jadi kita memang membuat ada 4 skenario sebenarnya. Ya, kita ada skenario yang baseline-nya. Baseline itu adalah kondisi sebelum perang terjadi, ya, di mana waktu itu kalau kita lihat, ya, harga minyak itu sekitar 66-an, ya. Harga minyak itu sebenarnya memang diperkirakan akan rendah ya, bertahan rendah. Kenapa? Karena global demand juga lagi turun. Akibat memang proyeksi dan kemudian pertumbuhan ekonomi saat ini yang juga memang masih rendah. Jadi global demand turun itu yang kemudian menekan harga minyak. Makanya walaupun beberapa kali ada konflik, itu kemudian harga minyak kemudian normalize kembali. Tapi dengan situasi yang
semakin serius kalau kita lihat akhir-akhir ini, kemudian kita lihat ada kemudian 3 skenario tambahan. Confined war. Confined war itu adalah kalau direct konflik antara hanya Iran dan Israel, ya. Nah, including kemudian hanya 2 negara itu. Ya, kemudian itu bisa menaikkan ke harga 84. Kemarin sudah mencapai 84, langsung cepat naik dari 60-an, 70, terus kemudian 84. Terus kemudian proxy war. Di proxy war itu kemudian melibatkan juga negara-negara ya seperti Kuwait, Saudi Arabia dan juga United Arab Emirates. Dan yang terakhir adalah open war. Jadi open war itu kalau misalnya langsung ke semua negara di mayoritas OPEC ya itu terkena dan kemudian akan berpengaruh sekitar total 33,5 juta barrel per hari ya production. Nah, ini tentu saja akan kemudian bisa menaikkan harga minyak bisa ke atas $100 per barrel. Hitungannya itu bisa 130-an. Nah, tentu saja kemudian pertanyaan Mas Irom tadi, bagaimana dampaknya kepada perekonomian Indonesia. Sebelum ke fiskal nanti yang di ujungnya, kita bicara kemudian ke industrinya. Ya, karena kalau kita lihat dari dampak dari kenaikan harga minyak ini tentu saja adalah mengalir kemana-mana. Yang pertama adalah ke sektor, ya. Yang kedua kemudian ke fiskal, nanti kemudian ke sektor finansial. Yang pertama, kalau lihat ke sektor, ada banyak kemudian sektor-sektor yang terkena dampak besar karena energi cost-nya juga lumayan besar. Ya, share dari total cost-nya, energi cost-nya itu besar. Ya, kalau kita lihat ada misalnya industri semen, petrochemical, fertilizer, plastik, electricity dan lain sebagainya itu juga kemudian beban dari energi ya kemudian atau fuel cost-nya terhadap totalnya juga besar. Nah, ini yang akan berdampak jadi semacam kalau kita bandingkan the winners and the losers-nya ya memang yang akhirnya industri-industri yang banyak menyerap energi ya biaya-biaya dari energi itu akan meningkat. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat baru kemudian ke dampaknya kepada APBN. Nah, kalau lihat di APBN memang kalau kita buat skenarionya saja misalnya, tapi ini hitung-hitungan ya. Memang yang perlu dimitigasi adalah kita bisa lihat dampak 75, 80 kalau harganya terus naik ya dengan berbagai tingkatan kurs ya. Memang akan ada additional beban subsidi tambahan yang harus ditambahkan ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat bisa perlu diantisipasi juga oleh pemerintah kalau terus naik. Jadi beban subsidi atau kompensasi BBM itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya harganya terus naik. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi ya. Kemudian kalau misalnya harganya terus naik, bebannya kemudian meningkat dan pemerintah perlu melakukan adjustment kepada harga BBM bersubsidi ya tentu saja akan menaikkan tingkat inflasi di domestik. Nah, ini yang kemudian perlu dimitigasi ke depannya.